Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Kesetiaan seorang istri soleha. Aku mencintaimu, suamiku. Cerita ini adalah kisah nyata, di mana perjalanan hidup ini ditulis oleh seorang istri dalam sebuah laptopnya. Semoga kisah nyata ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Cinta itu butuh kesabaran. Sampai di manakah kita harus bersabar menanti cinta kita? Hari itu, aku dengannya berkomitmen untuk menjaga cinta kita. Aku menjadi perempuan yang paling bahagia. Pernikahan kami sederhana namun meriah. Ia menjadi pria yang sangat romantis pada waktu itu. Aku bersyukur menikah dengan seorang pria yang soleh, pintar, tampan, dan mapan pula. Ketika kami berpacaran, dia sukses dalam karirnya. Kami akan berbulan madu di Tanah Suci. Itu janjinya ketika kami berpacaran dulu. Dan setelah menikah, aku mengajaknya untuk umroh ke Tanah Suci. Aku sangat bahagia dengannya, dan dianya juga sangat memanjakan aku. Sangat terlihat dari rasa cinta dan rasa sayang padaku. Banyak orang yang bilang kami adalah pasangan yang serasi. Sangat terlihat sekali bagaimana suamiku memanjakanku, dan aku bahagia menikah dengannya. 5 tahun berlalu sudah, kami menjadi suami istri. Sangat tak terasa waktu begitu cepat berjalan, walaupun kami hanya hidup berdua saja. Karena sampai saat ini, aku belum bisa memberikannya seorang malaikat kecil di tengah keharmonisan rumah tangga kami. Karena dia anak lelaki satu-satunya dalam keluarganya. Jadi aku harus berusaha untuk mendapatkan penerus generasi baginya. Alhamdulillah, saat itu suamiku mendukungku. Ia menganggap Allah belum mempercayai kami untuk menjaga titipannya. Tapi keluarganya mulai resah. Dari awal kami menikah, ibu dan adiknya tidak menyukaiku. Aku sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari mereka. Namun aku selalu berusaha menutupi hal itu dari suamiku. Di depan suamiku, mereka berlaku sangat baik padaku. Tapi di belakang suamiku, aku dihina-hina oleh mereka. Pernah suatu ketika, 1 tahun usia pernikahan kami, suamiku mengalami kecelakaan, mobilnya hancur. Alhamdulillah, suamiku selamat dari maut yang hampir membuatku menjadi seorang janda itu. Ia dirawat di rumah sakit pada saat dia belum sadarkan diri setelah kecelakaan itu. Aku selalu menemaninya siang dan malam sambil kubacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku sibuk bolak-balik dari rumah sakit dan dari tempat aku melakukan aktivitas sosialku. Aku sibuk mengurus suamiku yang sakit karena kecelakaan. Namun, saat ketika aku kembali ke rumah sakit setelah dari rumah kami, aku melihat di dalam kamarnya ada ibu, adik-adiknya, dan teman-teman suamiku. Dan saat itu juga, aku melihat ada seorang wanita yang sangat akrab mengobrol dengan ibu mertuaku. Mereka tertawa, menghibur suamiku. Alhamdulillah, suamiku ternyata sudah sadar. Aku menangis ketika melihat suamiku sadar. Tapi aku tak boleh sedih di hadapannya. Kubuka pintu yang tertutup rapat itu sambil mengatakan, "Assalamualaikum," dan mereka menjawab salamku. Aku berdiam sejenak di depan pintu, dan mereka semua melihatku. Suamiku menatapku penuh manja. Mungkin ia kangen padaku, karena sudah 5 hari matanya selalu tertutup. Tangannya melambai, mengisyaratkan aku untuk memegang tangannya erat. Setelah aku menghampirinya, kucium tangannya sambil berkata, "Assalamualaikum." Ia pun menjawab salamku dengan suaranya yang lirih namun penuh dengan cinta. Aku pun senyum melihat wajahnya. Lalu, ibunya berbicara denganku. "Fis, kenalkan, ini Desi, teman Fikri." Aku teringat cerita dari suamiku bahwa teman baiknya pernah mencintainya.
Perempuan itu bernama Desi, dan dia sangat akrab dengan keluarga suamiku. Hingga akhirnya, aku bertemu dengan orangnya juga. Aku pun langsung berjabat tangan dengannya. Tak banyak aku bicara di dalam ruangan tersebut. Aku tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Aku sibuk membersihkan dan mengobati luka-luka di kepala suamiku. Baru sebentar aku membersihkan mukanya. Tiba-tiba adik iparku yang bernama Dian mengajakku keluar. Ia meminta ditemani ke kantin, dan suamiku pun mengizinkannya. Kemudian aku menemaninya. Tapi ketika di luar adik iparku berkata, "Lebih baik kau pulang saja. Ada kami yang menjaga abang di sini. Kau istirahat saja." Anehnya, aku tak diperbolehkan berpamitan dengan suamiku dengan alasan abang harus banyak beristirahat dan karena psikologisnya masih labil. Aku berdebat dengannya, mempertanyakan mengapa aku tidak diizinkan berpamitan dengan suamiku. Tapi tiba-tiba ibu mertuaku datang menghampiriku, dan dia juga mengatakan hal yang sama. Nantinya dia akan memberi alasan pada suamiku mengapa aku pulang tak berpamitan. Toh suamiku selalu menurut apa kata ibunya, baik ibunya salah ataupun tidak. Suamiku tetap saja membenarkannya. Akhirnya aku pun pergi meninggalkan rumah sakit itu dengan linangan air mata. Sejak saat itu, aku tidak pernah diizinkan menjenguk suamiku sampai ia kembali dari rumah sakit. Dan aku hanya bisa menangis dalam kesendirianku, menangis mengapa mereka sangat membenciku. Hari itu, aku menangis tanpa sebab. Yang ada di benakku, aku takut kehilangannya. Aku takut cintanya dibagi dengan yang lain. Pagi itu, pada saat aku membersihkan perkarangan rumah kami, suamiku memanggilku ke taman belakang. Ia baru saja selesai sarapan. Ia mengajakku duduk di ayunan favorit kami sambil melihat ikan-ikan yang bertaburan di kolam air mancur itu. Aku bertanya, "Ada apa kamu memanggilku?" Ia berkata, "Besok aku akan menjenguk keluargaku di Sabang." "Iya sayang, aku tahu aku sudah mengemasi barang-barang kamu di travel bag dan kamu sudah memegang tiket bukan?" "Ya, tapi aku tak akan lama di sana. Cuma 3 minggu aku di sana. Aku juga sudah lama tidak bertemu dengan keluarga besarku sejak kita menikah, dan aku akan pulang dengan mamaku," jawabnya tegas. "Mengapa baru sekarang bicara? Aku pikir hanya seminggu saja kamu di sana." Tanyaku balik kepadanya, penuh dengan rasa penasaran dan sedikit rasa kecewa, karena ia baru memberitahuku rencana kepulangannya itu. Padahal aku telah bersusah payah mencarikan tiket pesawat untuknya. "Mama minta aku yang menemaninya saat pulang nanti," jawabnya tegas. "Sekarang aku ingin seharian dengan kamu karena nanti kita 3 minggu tidak bertemu, ya kan?" Lanjutnya lagi sambil memelukku dan mencium keningku. Hatiku sedih dengan keputusannya, tapi tak boleh aku tunjukkan padanya. Bahagianya aku dimanja dengan suami yang penuh dengan rasa sayang dan cintanya, walaupun terkadang ia bersikap kurang adil di hadapanku. Aku hanya bisa tersenyum saja, padahal aku ingin bersama suamiku. Tapi karena keluarganya tidak menyukaiku hanya karena mereka cemburu padaku karena suamiku sangat sayang padaku. Kemudian aku memutuskan agar ia saja yang pergi dan kami juga harus berhemat dalam pengeluaran rumah tangga kami, karena ini acara sakral bagi keluarganya. Jadi seluruh keluarganya harus komplit. Walaupun begitu, aku pun tetap tak akan diperdulikan oleh keluarganya, harus datang ataupun tidak. Tidak hadir justru membuat mereka sangat senang dan aku pun tak membuat riuh keluarga ini. Malam sebelumnya kepergiannya, aku menangis sambil membereskan keperluan yang akan dibawa ke Sabang. Ia menatapku dan menghapus air mata yang jatuh di pipiku. Lalu aku dipeluk erat dirinya. Hati ini bergumam, tak merelakan dia pergi seakan terjadi sesuatu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya bisa menangis karena akan ditinggal pergi olehnya. Aku tidak pernah ditinggal pergi selama ini, karena kami selalu bersama-sama kemanapun ia pergi. Apa mungkin aku sedih karena aku sendirian dan tidak memiliki teman? Karena biasanya hanya pembantu sajalah teman mengobrolku. Hati ini sedih akan ditinggal pergi olehnya. Sampai keesokan harinya,
Aku terus menangis, menangisi kepergiannya. Aku tak tahu mengapa sesedih ini. Perasaanku tak enak, tapi aku tak boleh berburuk sangka. Aku harus percaya kepada suamiku. Dia pasti akan selalu menelponku. Berjauhan dengan suamiku, aku merasa sangat tidak nyaman. Aku merasa sendiri. Untunglah aku mempunyai kesibukan sebagai seorang aktivis. Jadinya aku tak terlalu kesepian ditinggal pergi ke Sabang. Saat kami berhubungan jarak jauh, komunikasi kami memburuk dan aku pun jatuh sakit. Rahimku terasa sakit sekali, seperti dililit oleh tali. Tak tahan aku menahan rasa sakit di rahimku ini, sampai-sampai aku mengalami pendarahan. Aku dilarikan ke rumah sakit oleh adik laki-lakiku yang kebetulan menemaniku di sana. Dokter memvonis aku terkena kanker mulut rahim stadium 3. Aku menangis. Apa yang bisa aku banggakan lagi? Mertuaku akan semakin menghinaku. Suamiku yang malang yang selalu berharap akan punya keturunan dari rahimku. Namun aku tak bisa memberikannya keturunan. Dan kemudian aku hanya bisa memeluk adikku. Aku kangen pada suamiku. Aku selalu menunggu ia pulang dan bertanya-tanya, kapankah ia segera pulang? Aku tak tahu. Sementara suamiku di sana, aku tidak tahu mengapa ia selalu marah-marah jika menelponku. Bagaimana aku akan menceritakan kondisiku jika ia selalu marah-marah terhadapku? Lebih baik aku tutupi dulu tentang hal ini, dan aku juga tak mau membuatnya khawatir selama ia berada di Sabang. Lebih baik nanti saja ketika ia sudah pulang dari Sabang, aku akan menceritakan padanya. Setiap hari aku menanti suamiku pulang. Hari demi hari aku hitung. Sudah 3 minggu suamiku di Sabang. Malam itu ketika aku sedang melihat foto-foto kami, ponselku berbunyi menandakan ada SMS yang masuk. Kubuka di inbox ponselku, ternyata dari suamiku yang SMS. Ia menulis, "Aku sudah beli tiket untuk pulang. Aku pulangnya 1 hari lagi. Aku akan kabarin lagi." Hanya itu saja yang diinfokannya. Aku ingin marah, tapi aku pendam ego yang tidak baik ini. Hari yang aku tunggu pun tiba. Aku menantinya di rumah. Sebagai seorang istri, aku pun berdandan yang cantik dan memakai parfum kesukaannya untuk menyambut suamiku pulang. Dan nantinya, aku juga akan menyelesaikan masalah komunikasi kami yang buruk di akhir-akhir ini. Bel pun berbunyi. Kubuka pintu untuknya dan ia pun mengucap salam. Sebelum masuk, aku pegang tangannya ke depan teras namun ia tetap berdiri. Aku membungkuk untuk melepaskan sepatu, kaos kaki dan kucuci kedua kakinya. Aku tak mau ada syaitan yang masuk ke dalam rumah kami. Setelah itu, aku pun berdiri langsung mencium tangannya. Tapi apa reaksinya? Masya Allah, ia tidak mencium keningku. Ia hanya diam dan langsung naik ke ruangan atas, kemudian mandi dan tidur tanpa bertanya kabarku. Aku hanya berpikir, mungkin dia capek. Aku pun segera merapikan bawaannya sampai aku pun tertidur. Malam menunjukkan sepertiga malam, mengingatkan aku pada tempat mengadu, yaitu Allah, Sang Maha Pencipta. Biasanya kami selalu berjamaah, tapi karena melihatnya tidur sangat pulas, aku tak tega membangunkannya. Aku hanya mengelus wajahnya dan aku cium keningnya. Lalu aku sholat tahajud 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Aku mendengar suara mobilnya. Aku terbangun lalu aku melihat dirinya dari balkon kamar kami yang bersiap-siap untuk pergi. Lalu aku memanggilnya, tapi ia tak mendengar. Kemudian aku ambil jilbabku dan aku berlari dari atas ke bawah tanpa memperdulikan darah yang bercecer dari rahimku untuk mengejarnya, tapi ia begitu cepat pergi. Aku merasa ada yang aneh dengan suamiku. Ada apa dengan suamiku? Mengapa ia bersikap tidak biasa terhadapku? Aku tidak bisa diam begitu saja. Firasatku mengatakan ada sesuatu. Saat itu juga aku langsung menelpon ke rumah mertuaku dan kebetulan dia yang mengangkat teleponnya. Aku bercerita,
Dan aku bertanya apa yang sedang terjadi dengan suamiku. Dengan enteng ia menjawab, "Lo pikir aja sendiri." Telepon pun langsung terputus. Ada apa ini? Tanya hatiku penuh dalam kecemasan. Mengapa suamiku berubah setelah ia kembali dari kota kelahirannya? Mengapa ia tak mau berbicara padaku? Apalagi memanjakanku. Semakin hari ia menjadi orang yang pendiam. Seakan ia telah melepas tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Kami hanya berbicara seperlunya saja. Aku selalu diinterogasinya. Selalu bertanya aku dari mana dan mengapa pulang terlambat, dan ia bertanya dengan nada yang keras. Suamiku telah berubah. Bahkan ia membuatku kaget. Aku pernah dituduhnya berzina dengan mantan pacarku. Ingin rasanya aku menampar suamiku yang telah menuduhku serendah itu. Tapi aku selalu ingat, sebagaimanapun salahnya seorang suami, status suami tetap di atas para istri. Itu pedoman yang aku pegang. Aku hanya berdoa, semoga suamiku sadar perilakunya. 2 tahun berlalu, suamiku tak kunjung berubah. Aku menangis setiap malam. Lelah menanti seperti ini. Kami seperti orang asing yang baru saja berkenalan. Kemesraan yang kami ciptakan dulu telah sirna. Walaupun kondisinya tetap seperti itu, aku tetap merawatnya dan menyiapkan segala yang ia perlukan. Penyakitku pun masih aku simpan dengan baik. Dan sekalipun ia tak pernah bertanya perihal obat apa yang aku minum. Kebahagiaanku pun telah sirna. Harapan menjadi ibu pun telah aku pendam. Aku tak tahu kapan ini semua akan berakhir. Bersyukurlah, aku punya penghasilan sendiri dari aktivitasku sebagai seorang guru ngaji. Jadi aku tak perlu meminta uang padanya hanya untuk pengobatan kankerku. Aku pun hanya berobat semampuku. Sungguh, suami yang dulu aku puja dan aku banggakan, sekarang telah menjadi seorang asing bagiku. Setiap aku bertanya, ia selalu menyuruhku untuk berpikir sendiri. Tiba-tiba saja malam itu, setelah makan malam usai, suamiku memanggilku. "Ya, ada apa ya?" sahutku dengan memanggil nama kesayangannya ayah. "Lusa kita siap-siap ke Sabang ya?" jawabnya dengan tegas. "Ada apa? Mengapa?" sahutku penuh dengan keheranan. Astagfirullah, suamiku yang dulu lembut tiba-tiba saja menjadi kasar. Dia membentakku, sehingga tak ada lagi kelanjutan diskusi antara kami. Dia mengatakan, "Kau ikut saja, jangan banyak tanya." Lalu aku pun bersegera mengemasi barang-barang yang akan kami bawa ke Sabang sambil menangis. Sedih karena suamiku kini tak kukenal lagi. 5 tahun kami menikah, dan sudah 2 tahun pula ia menjadi seorang asing bagiku. Kulihat kamar kami yang dulu hangat penuh cinta, yang dihiasi foto pernikahan kami, sekarang menjadi dingin. Sangat dingin dari es batu. Aku menangis dengan kebingungan ini. Ingin rasanya aku berontak berteriak, tapi aku tak bisa. Suamiku tak suka dengan wanita yang kasar. Ngomong dengan nada tinggi, suka membanting barang-barang. Dia bilang, perbuatan itu menunjukkan sikap ketidakhormatan kepadanya. Aku hanya bisa bersabar menantinya bicara, dan sabar mengobati penyakitku ini dalam kesendirianku. Kami telah sampai di Sabang. Aku masih merasa lelah karena semalaman aku tidak tidur karena terus berpikir. Keluarga besarnya juga telah berkumpul di sana, termasuk ibu dan adik-adiknya. Aku tidak tahu ada acara apa ini. Aku dan suamiku pun masuk ke kamar kami. Suamiku tak betah di dalam kamar tua itu. Ia pun langsung keluar bergabung dengan keluarga besarnya. Baru saja aku membongkar koper kami dan ingin memasukkannya ke dalam lemari tua yang berada di dekat pintu kamar. Lemari tua yang telah sebelum suamiku lahir. Tiba-tiba Tante Lia, tante yang sangat baik padaku, memanggilku untuk bersegera berkumpul di ruangan tengah. Aku pun menuju ke ruang keluarga yang berada di tengah rumah besar itu, yang tampak seperti rumah zaman peninggalan Belanda. Kemudian aku duduk di samping suamiku, dan suamiku menunduk penuh dengan kebisuan. Aku tak berani bertanya padanya. Tiba-tiba saja neneknya,
orang yang dianggap paling tua dan paling berhak atas semuanya, membuka pembicaraan. Baiklah, karena kalian telah berkumpul, nenek ingin bicara dengan kau, Visa. Neneknya berbicara dengan tegas, dengan sorot mata yang tajam. Ada apa ya, Nek? Sahutku dengan penuh tanya. Nenek pun menjawab, kau telah bergabung dengan keluarga kami hampir 8 tahun. Sampai saat ini kami tak melihat tanda-tanda kehamilan yang sempurna. Sebab selama ini kau selalu keguguran. Aku menangis, untuk inikah aku diundang kemari? Untuk dihina atau dipisahkan dengan suamiku?